Pada video kali ini kita akan jelaskan ya langkah menginstal Windows Server 2016 pada ya karena saya menggunakan VMware ya. Di sini kita jelaskan langkah-langkah menginstal Windows Server 2016 pada VMware ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang menggunakan VirtualBox ya boleh saja ya. Jadi prinsipnya sama, mungkin bisa searching di Google ya bagaimana menginstal Windows 2016 Server eh, di VirtualBox. Sebagai informasi, Windows 2016 Server ini kita install nantinya akan menjadi target ya, target yang akan kita uji coba di platform virtual. Oke, kita mulai saja. Jadi langkah pertama itu kita download dulu Windows Server ya. Di sini Microsoft.com ya. Nah ini. Kemudian pilih Windows Server 2016 ya. Pilih ekstensinya ISO. ISO ini kita download DVD-nya ya. Continue. Nah, nanti isi nama, nama depan, nama belakang. Ini harus diisi semua pakai bintang ya. Nah, saya nggak tahu nih, kalau email address ini biasanya dia harus email kantor ya. Mungkin kalau kalian punya email Bina Dharma, maka kalian bisa register pakai email Bina Dharma. Kalau enggak, saya nggak tahu, coba aja pakai Gmail apakah berhasil atau tidak ya. Nah, kalau tidak berhasil di apa di e-learning itu juga saya sharing link untuk Google Drive Windows Server yang sudah saya download ya. Oke, kemudian continue, nanti setelah itu filenya akan terdownload ya. Jadi ini contoh saya sudah download di sini ya, di download kalau nggak salah ini. Oke, di download ini sudah saya download ya, ekstensinya ini ya, sekitar filenya 6,8 giga ya. Oke, itu setelah di-download, kita lanjut lagi step-stepnya untuk menginstalnya ya. Oke, jadi setelah di-download ya, kita masuk ke VMware ya. VMware ini VMware yang sudah diinstal minggu kemarin ya. Kemudian file kita buat virtual machine baru ya. Oke. Nah ini pilih aja I will install operating system later ya. Jadi ini OS-nya nanti kita install. Nah, jadi ini ya. Nah, ini sampai langkah sini. Kemudian next ya. Jadi pilih yang ini. Next, kemudian pilih Microsoft Windows, jenisnya Windows Server 2016. Jadi ini pilih Windows Server 2016. Oke, kemudian next ya. Nah, namanya ini silahkan kalian ganti namanya Win16 your name. Misalnya, nggak usah panjang-panjang. Jadi misalnya punya saya Win16 YC ya. Nah, ini jadi bisa di ini ya. Direktorinya pun bisa diarahkan ya. Kalau misalnya kalian punya drive D misalnya silahkan ya. Kalau saya biarkan default karena komputer saya cuma punya satu drive ya. Nah, cuma dipastikan space-nya itu butuh sekitar 60 GB ya. Walaupun ini 60 GB-nya itu hanya dialokasikan ya, belum tentu nantinya 60 GB. Kalau sudah kita lanjut ya. Kemudian jadi seperti saya katakan tadi, space-nya 60 GB. Kemudian nanti kita pilih split virtual disk into multiple file ya. Tujuannya walaupun space-nya besar ya, 60 GB, tapi kalau di split dia insya Allah lebih cepat ya. Jadi tujuannya lebih cepat. Nah, saya next saja. Jadi ini next ya. Oke, ini sudah ada sebelumnya ya. Saya next saja. Oh ya, ini YSNK aja. Next. Ini ya. Nah, ini 60 GB, ini pilihannya split. Next. Kemudian nah ini ya. Customize hardware boleh. Jadi hardware-nya default-nya itu RAM-nya 2 GB ya.
paling yang kita arahkan itu penggunaan RAM ya. Bisa jadi ini device bisa dikurangi menjadi 1 GB, kemudian ini pastikan connect at power on dan gunakan ISO file yang sudah kita download tadi. Jadi ini kita kurangi jadi 1 ya, 1 GB. Oke. Oke, 1 GB. Kemudian arahkan DVD-nya ya, DVD kita gunakan file yang kita download tadi di ini ya, open file yang sudah di-download tadi. Kemudian kita lihat lagi adakah perintah selanjutnya. Kalau sudah langsung finish ya, finish kemudian play virtual machine ya. Oke. Close. Oke, finish ya. Kemudian, nah ini nanti akan keluar ya. Kemudian play virtual machine. Nah ini perhatikan kalau di VMware ya, perhatikan waktu ngebooting kita harus tekan enter ya. Jadi pastikan kita harus masuk ke komputer. Jadi ini kita harus masuk Ctrl G ya, Ctrl G untuk masuk ke komputer. Jadi Ctrl G, Ctrl Alt untuk kembali ke komputer. Kalau Ctrl G, jadi waktu masuk ini pastikan pencet Ctrl G ya, karena nanti instruksinya kita harus mencet sembarang ya. Jadi kalau kita nggak mencet, dia langsung ke hard disk ya. Nah ini harus pastikan, harus di enter, kalau nggak dia nggak keluar. Jadi sekali lagi waktu masuk ke VMware ya, pencet Ctrl G untuk memastikan kalau keyboard itu diambil alih oleh Windows Server-nya ya. Jadi waktu dia minta booting melalui CD, tekan enter aja. Oke. Nah, ini nanti akan keluar ya. Ini kita masukkan, ini standar saja ya. Oke. Ini English US ya. Kemudian nanti install now, pilih Windows Standard Evaluation atau Desktop Experience yang ini ya. Oke, kita balik. Jadi ini next ya. Install now. Tunggu ya, karena RAM-nya hanya 1 GB yang kita gunakan ya. Jadi mungkin agak lama ya. Dan nanti setelah pilih kita accept license term ya. Oke. Nah, ini perhatikan pilih yang desktop experience. Kemudian klik next ya. Tunggu accept license term. Oke. Kemudian custom install Windows Only Advanced ya. Jadi ini selanjutnya, nah kita bawah yang ini ya. Oke. When you want to install Windows, klik next saja ya. Oke, next karena kita gunakan harddisknya 60 GB ya, kita sediakan. Oke. Nah ini dia mulai nginstal ya. Nginstal, nge-copy, nanti setelah berhasil dia akan masuk ke ini ya. Nah ini gunakan passwordnya, password ya, P besar ASSW0RD. Sekali lagi P besar @SSW0RD, user ini dan passwordnya sama ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, sambil kita baca lagi instruksinya. Jadi ini masukkan password, nanti sampai sini kalau sudah berhasil nanti silakan di print screen ya. Nah ini print screen gambar yang pertama ini silakan upload ya. Jadi ini silakan upload, kasih nama kalian project 2A, kalian upload boleh pakai JPG atau PNG ya. Oke. Ini agak lama, baru 25%, kita tunggu aja ya.
Nah, sekali lagi yang perlu saya ingatkan, pada waktu menginstal Windows Server, ya, menggunakan firmware, pada saat mau masuk eh, ke ke Windows ya, ke VMware-nya, pastikan kalian memencet Ctrl G. Ctrl G karena nanti kalian booting melalui CD. Nah, itu harus di-enter. Kalau kita tidak enter atau mengetik keyword yang lain, maka secara default dia akan langsung membaca hard disk 60 GB dan akan keluar pesan error ya. Itu saja. Kalau yang lain sih langkahnya kita ikutin saja. Oke, ini agak lama ya. Nah, perlu diperhatikan juga waktu install update-nya kayaknya nggak perlu install update kayaknya ya. Oke, tunggu saja ya sampai customize setting itu nanti masukkan P besar add SS W0RD ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil dia masuk ke sini ya. Oke, sedikit lagi 64%. Ya, ini karena RAM yang kita gunakan kecil ya, hanya 1 GB ya. Jadi pastikan untuk mata kuliah ethical hacking ini kalian setidaknya membutuhkan komputer dengan RAM minimal 4 GB. Kalau seandainya tidak terpenuhi, kalian boleh lapor ke saya ya. Nanti mungkin kita jadwalkan apakah kita bisa menggunakan di lab misalnya ya. Nah, itu. Nanti kita cari lab mana yang memungkinkan untuk kita gunakan ya dengan kapasitas RAM yang setidaknya 4 GB ya. Oke, tunggu bentar ya. Baru 84, 85. Next. Ya, jadi proses ini dia mengcopy ya, mengcopy file-file OS ke dalam hard disk 60 GB yang kita siapkan tadi. Oke, install fitur udah, install update ya. Nah, kita tunggu install update-nya, kemudian setelah finish baru kita masuk ya. Nah, di VMware kalau kita mau ini kita install tool untuk ini ya, supaya kita bisa mengoptimalkan penggunaan keyboard dan mouse di VMware ya. Tapi ini kita tunggu bentar. Oke, sudah selesai, finish ya. Dia akan restart nantinya sebelum masuk ke halaman ini ya, customize setting. Ya, karena RAM-nya kecil agak lama ya. Nah, ini dia restart. Nah, sebaiknya nanti setelah terinstall ya, ini baru kita gunakan yang ini kita aktifkan ya, install tools-nya ya. Oke, ini sudah mulai booting. Nah, ini dia sudah booting ke hard disk ya, nggak booting melalui CD lagi. Jadi kita tunggu dulu. Lama karena RAM-nya kecil ya, hanya 1 GB. Jadi maklum kalau lama ya. Oke, oke.
baru 80%. Oke, getting ready ya. Nah, ini proses install sama persis kayak kita install desktop biasa ya. Ya, kalau komputer kalian space-nya agak besar, RAM-nya boleh kalian upgrade misalnya jadi 2 giga ya. Settingan itu boleh kalian besarkan jadi 2 giga. Silakan saja. Oke. Tunggu lagi bentar. Nah, sekarang dia sudah masuk ke screen biru ya, screen biru. Mudah-mudahan yang ini customize settingnya nanti keluar ya. Oke, masih lama ya nunggunya. Oke, nah ini masukkan password ya. P at ssw0rd. Yang ini ya, password. Nih ya, pastikan benar. Enter passwordnya sama P at ssw0rd ya, sama ya, finish. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini silakan print screen ya. Print screen, simpan dengan nama kalian ya. Jadi simpan kalian udah berhasil install Windows Server-nya ya. Nah, ini tanggalnya tanggal hari ini ya. Nah, ini tanggal 24 Maret. Oh, ini harusnya tanggal 25 ya. Oke. Kemudian oke, kemudian itu sudah dapat gambar Yesi Project 2A ya. Simpan dengan nama JPG atau PNG boleh ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke ya, masuk ke sini ya. Oke, Control Alt Del, Control Alt Del. Oke, sorry maaf. Ini masuk ya. Kemudian ketikkan password ya. P at ssw0rd. Nih ya. Pastikan user passwordnya benar. Nih, baru nih ya. Oke, sampai sini dia. Nah, kalau kekecilan ya bisa dirubah dengan disable display scaling on high DPI setting ya. Ini ya. Jadi tergantung. Kalau terlampau kecil ya, kalau terlampau kecil misalnya ya. Nah, ini bisa dirubah dengan cara ini ya. Ini server manager, ini bisa di kanan atas ya, di kanan atas itu bisa oke. Ini ya, di sini boleh klik kanan ya, klik kanan, nanti pilih bentar saya lihat instruksinya ya. Properties ya, disable display scaling height device setting box ya. Oke, jadi ini untuk networknya, ini untuk harddisknya ya. Jadi bisa dipilih ya. Oke, saya lihat tutorialnya dulu. Saya juga nggak hafal ya.
framework workstation player properties ya, klik compatibility, di tab compatibility-nya ya, di tab compatibility-nya. Ya, kenapa? Karena tulisannya kecil sekali ya. Tulis ini, nah, ini kalau ininya ya. Oke. Nah, ini kalau ini. Oke. Ntar. Oke. Oke, untuk sementara settingannya kita biarkan default dulu ya. Saya juga agak bingung mencari propertiesnya. Mungkin lebih gampang mencarinya di luar ya, di luar OS-nya. Oke, kita skip dulu. Kita lihat settingan berikutnya ya. Nih, lower security setting ya. Nah, ini di local server itu Windows PowerShell ya. Perhatikan di local server ya. Kemudian pilih private on. Jadi perhatikan di tools nanti pilih Windows PowerShell ya. Tools Windows PowerShell ya. X86 atau berapa nih? Oh, PowerShell saja ya. Jadi nih Windows PowerShell. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, nanti kemudian ketik sconfig ya. Nah, ini jadi ketik sconfig. Jadi ini untuk PowerShell-nya. Sorry, bentar ya. Sconfig. Enter ya. Nah, ini pilih yang pertama, pilihannya adalah 5 ya, 5 kemudian pilih M. Jadi yang pertama kita ketik 5. Jadi 5 itu adalah Windows Update Setting. Klik dulu ya. Oke, 5 enter. Kemudian M ya, manual update. Jadi ini memastikan kalau update yang kita lakukan itu secara manual ya. Oke. Kemudian oke, disable EA Enhanced Security Configuration ya. Jadi sama ini kita pilih di tasknya ya. Nah, ini oke, kalau sudah kita 15 ya. 15 exit. Kalau sudah ini Windows PowerShell-nya kita tutup ya. Kemudian pilih ini EA nih ya. EA Enhanced Security Configuration-nya ini dipastikan ini dibuat off ya. Jadi klik bagian sini, on-nya itu di pilih off ya. Admin sama ini off. Kenapa? Karena nanti waktu kita praktek, kita akan coba masuknya melalui browser IE. Jadi browser IE-nya kita tidak lakukan pengamanan ya. Oke. Kemudian kalau sudah, saya lihat lagi tutorialnya, real time protection-nya juga di disable ya. Nah, ini di local server Windows Defender, yang ini
on itu kita matikan ya. Nih, real time protection itu kita buat off ya. Oke. Ntar cloud base-nya juga oke, dua-duanya kita buat off ya. Kemudian firewall-nya juga kita matikan ya. Oke, ini sudah. Oke, jadi ini pastikan dia real time protection-nya ini off ya. Oke. Ini off. Oke, kemudian apalagi yang dibuat ya. Kemudian firewall-nya kita buat off juga ya. Ini turn Windows off ya. Ini firewall kita buat off juga. Nah, jadi seperti tutorial ini kita buat off kemudian oke ya. Oke. Oke, kalau sudah ya. Kemudian nah, kemudian pilih juga untuk DEP-nya ya. Oke, jadi ini klik ini ya, local server. Ini oke, ini sudah off tadi ya. Jadi hanya perlu di refresh ya. Oke, yang ini caranya oh ya, klik kanan ya. Klik kanan kemudian start button dan klik sistem ya. Di sini klik kanan. Oke. Oke, yang ini kita install dulu toolsnya ya, supaya klik kanan dan lain-lain jalan. Oke. Oke. Nah, supaya keyboard dan mouse itu terintegrasi, pastikan kita install sesuai instruksi ya. Jadi dia minta install ya. Oke, ini next saja. Ini komplit ya. Saya pilih template misalnya ya. Ini install. Ini dia install VMware Tool supaya bisa sinkron, sharing folder dan lain-lain ya. Oke. Ini dia minta restart ya. Nanti kita balik lagi ke ininya. Stop service restart.
Ctrl G, Ctrl Alt Del ya. Oke. Nah ya, ini dia memang minta kontrol Alt Del ya. Pastikan untuk masuk password itu dia minta kontrol Alt Del ya. Cuma hati-hati kontrol Alt Del jangan sampai ke shutdown komputer kita ya. Oke, balik lagi ya. Balik lagi tadi sudah install ini sampai ke ini ya, local server. Tunggu dulu ya. Oke. Oke, ya ini sampai sini kita tadi sampai ke sini ya, ke local server DIP-nya ya. Server propertiesnya ya, propertiesnya di properties nanti pilih sistem propertiesnya ya. Oke, balik lagi. Ini pilih advance ya. Jadi pilih di advance di propertiesnya tadi ya. Pilih environment variable ya, environment variable. Nah ini DEP-nya dimatikan. Jadi klik saja di sini ya. Saya cancel. Ini di local server ini kalau sudah klik di komputer name aja boleh ya, di kanan atau di grupnya. Ini ya, advance environment variable ya. Pilih nanti di setting ya, di setting bukan di environment variable, salah saya ya, di setting. Nah ini pilih nanti bagian data execution prevention ya. Oke, jadi sekali lagi advance performance, klik setting, kemudian nanti pilih performance option ya. Kemudian pastikan dia turn on ya, turn on, kemudian shutdown nanti baru ya, turn on. Oke. Oke. Nah nanti ini restart ya, restart. Oke, kita balik lagi ya. Nih restart ya. Nah seperti itu ya. Nah bentar, continue aja. Oke, yang langkah yang ini tadi sudah saya install ya, sudah diinstal ininya ya, VMware-nya. Kalau sudah berarti oke, nanti kita lihat di
VMware Tool Service-nya di sini nanti akan keluar ya. Ini tadi udah diinstal kayaknya ya. Oke, dia sudah restart. Nanti kita lihat VMware-nya sudah terinstall di sini ya. Di bagian VM icon nanti. Oke. Nah, ini kontrol Alt-Del-nya yang agak susah ya. Kontrol Alt-Del. Cancel. Nah, ini password. Oke, kalau kita lihat ini di bagian icon bawah ya. Nanti ada nih icon VMware ya. Kita lihat di sini ya. Nih ada kan VMware tool ya. Oke. Nih, kalau sudah silakan di klik ya. Nah, ini berarti kita sudah install ininya ya. Oke, nah ini yang screen yang kedua, silakan print screen ya, di screenshot lagi. Nah, demikian. Nah, saya stop share dulu ya. Oke, demikian tadi untuk project kedua ya.